name is Desirati Basuki from Class C in Interpreting class. When I was 27 years old, I left a very demanding job in management consulting for a job that was even more demanding, teaching. Ketika saya berusia 27 tahun, saya meninggalkan pekerjaan saya yang sangat menuntut di bidang konsultan manajemen untuk sebuah pekerjaan yang lebih menuntut, yaitu mengajar. I went to teach 7th graders math in the New York City public schools. Saya mengajar matematika untuk kelas 7 di sekolah-sekolah negeri di New York. And like any teacher, I made quizzes and tests, I gave out homework assignments. When the work came back, I calculated grades. Dan seperti guru-guru lainnya, saya membuat beberapa kuis dan ujian. Saya memberi pekerjaan rumah, dan ketika mereka mengumpulkan pekerjaan rumah mereka, saya memberi nilai. What struck me was that IQ was not the only difference between my best and my worst students. Hal yang mengagetkan saya adalah IQ bukanlah satu-satunya perbedaan di antara siswa terbaik saya dan terburuk saya. Some of my strongest performers did not have stratospheric IQ scores. Some of my smartest kids weren't doing so well. Beberapa dari mereka yang mendapatkan nilai terbaik tidak memiliki IQ yang luar biasa tinggi. Beberapa dari anak-anak yang paling cerdas tidak begitu berhasil. And that got me thinking. The kinds of things you need to learn in 7th grade math, sure, they're hard. Ratios, decimals, the area of a parallelogram. But these concepts are not impossible. Dan ini membuat saya berpikir, beberapa hal yang perlu Anda pelajari di matematika untuk mengajar kelas 7 tentu saja sangat sulit. Perbandingan desimal, luas jajaran genjang, tetapi konsep-konsep ini bukannya tidak mungkin. And I was firmly convinced that every one of my students could learn the material if they worked hard and long enough. Dan saya sangat yakin bahwa setiap murid saya dapat mempelajari materi tersebut jika mereka belajar lebih keras dan belajar lebih lama. After several more years of teaching, I came to the conclusion that what we need in education is a much better understanding of students and learning from a motivational perspective, from a psychological perspective. Setelah beberapa tahun mengajar, saya menyimpulkan bahwa yang kita perlukan dalam pendidikan adalah pemahaman tentang murid dan pemahaman tentang pembelajaran dari sudut pandang motivasi dan juga psikologi. In education, the one thing we know how to measure best is IQ. But what if doing well in school and in life depends on much more than your ability to learn quickly and easily? Dalam pendidikan, salah satu alat ukur terbaik yang kita ketahui adalah IQ. Tetapi bagaimana bila keberhasilan di sekolah dan kehidupan tergantung lebih banyak pada hal-hal selain dari kemampuan untuk belajar yang cepat dan mudah? So I left the classroom and I went to graduate school to become a psychologist. Jadi saya pergi dari kelas dan saya pergi ke sekolah pasca sarjana untuk menjadi seorang psikolog. I started studying kids and adults in all kinds of super challenging settings. Saya mulai mempelajari anak-anak dan orang dewasa dari berbagai jenis latar belakang yang sangat menantang. And in every study, my question was, who is successful here and why? Dan dalam setiap studi, pertanyaan saya adalah, siapa yang berhasil di sini dan mengapa? My research team and I went to West Point Military Academy. Saya dan tim penelitian saya pergi ke Akademi Militer West Point. We tried to predict which cadets would stay in military training
and which would drop out. Kami mencoba untuk memprediksi kadet mana yang akan tetap tinggal di pelatihan militer dan siapa yang akan keluar. We went to the National Spelling Bee and tried to predict which children would advance farthest in competition. Kami pergi ke National Spelling Bee dan mencoba memprediksi anak-anak mana yang akan terus maju terjauh dalam kompetisi. We studied rookie teachers working in really tough neighborhoods, asking which teachers are still going to be here in teaching by the end of the school year. Kami mempelajari guru-guru baru yang bekerja di lingkungan yang benar-benar sulit dan bertanya, guru mana yang akan tetap mengajar pada akhir tahun ajaran sekolah. And of those, who will be the most effective at improving learning outcomes for their students? Dan siapa di antara mereka yang paling efektif dalam meningkatkan hasil pembelajaran bagi siswa mereka? We partnered with private companies asking which of these salespeople is going to keep their jobs and who's going to earn the most money. Kami bermitra dengan perusahaan-perusahaan swasta dan bertanya, siapakah di antara staf penjualan yang akan tetap bekerja dan siapakah yang akan menghasilkan lebih banyak uang. In all those very different contexts, one characteristic emerged as a significant predictor of success. Dalam semua konteks yang berbeda itu, sebuah karakteristik muncul sebagai prediksi keberhasilan yang signifikan dan penting. And it wasn't social intelligence, it wasn't good looks, physical health, and it wasn't IQ. Dan itu bukanlah kecerdasan sosial, bukan penampilan yang menarik, bukan kesehatan fisik, dan juga bukan IQ. It was grit. Itu adalah tekad. Grit is passion and perseverance for very long-term goals. Tekad adalah semangat dan ketentuan untuk tujuan jangka panjang. Grit is having stamina. Grit is sticking with your future, day in, day out, not just for the week, not just for the month, but for years. Tekad berarti memiliki stamina. Tekad melekat pada masa depan Anda setiap hari, bukan hanya seminggu, bukan hanya sebulan, tapi bertahun-tahun. And working really hard to make that future a reality. Dan bekerja benar-benar keras untuk membuat masa depan itu menjadi kenyataan. Grit is living life like it's a marathon, not a sprint. Tekad adalah menjalani hidup seperti sebuah lari maraton, bukan lari jarak dekat. A few years ago, I started studying grit in the Chicago public schools. Beberapa tahun lalu, saya mempelajari tentang tekad di sekolah-sekolah negeri di Chicago. I asked thousands of high school juniors to take grit questionnaires, and then waited around more than a year to see who would graduate. Saya minta pada ribuan siswa SMP untuk mengisi kuesioner tentang tekad, kemudian menunggu 1 tahun lebih untuk melihat siapa yang akan lulus. Turns out that grittier kids were significantly more likely to graduate, even when I matched them on every characteristic I could measure. Things like family income, standardized achievement test scores, even how safe kids felt when they were at school. So it's not... Ternyata anak-anak yang lebih bertekad akan jauh lebih mungkin lulus, bahkan ketika saya mencocokkan mereka di setiap karakteristik yang saya bisa ukur. Hal-hal seperti keluarga, pendapatan keluarga, nilai ujian akhir, bahkan seberapa mereka aman ketika mereka berada di sekolah. Not just at West Point or the National Spelling Bee that grit matters.
it's also in school, especially for kids at risk for dropping out. Jadi, tidak hanya di West Point atau National Spelling Bee, tekad itu penting. Hal ini juga berlaku di sekolah, terutama pada anak-anak yang hampir putus sekolah. To me, the most shocking thing about grit is how little we know, how little science knows about building it. Bagi saya, hal yang paling mengejutkan tentang tekad adalah seberapa sedikit yang kita ketahui, betapa sedikit ilmu pengetahuan yang kita ketahui tentang membangun tekad. Every day, parents and teachers ask me, how do I build grit in kids? What do I do to teach kids a solid work ethic? How do I keep them motivated for the long run? Setiap hari, orang tua dan guru bertanya pada saya, bagaimana saya membangun tekad pada anak-anak? Apa yang harus saya lakukan untuk mengajar anak-anak etos kerja yang kuat? Bagaimana cara menjaga mereka untuk tetap termotivasi dalam jangka panjang? The honest answer is, I don't know. Jawaban jujur saya adalah saya tidak tahu. What I do know is that talent doesn't make you gritty. Apa yang saya ketahui adalah bahwa bakat tidak membuat Anda memiliki tekad. Our data show very clearly that there are many talented individuals who simply do not follow through on their commitments. Data kami menunjukkan dengan sangat jelas bahwa banyak individu-individu berbakat yang tidak mengikuti komitmen mereka. In fact, in our data, grit is usually unrelated or even inversely related to measures of talent. Pada kenyataannya, dalam data kami, tekad biasanya tidak berhubungan atau bahkan berbanding terbalik dengan besarnya bakat. So far, the best idea I've heard about building grit in kids is something called growth mindset. Sejauh ini, ide terbaik yang pernah saya dengar tentang membangun tekad pada anak-anak adalah sesuatu yang disebut pola hidup yang berkembang. This is an idea developed at Stanford University by Carol Dweck, and it is the belief that the ability to learn is not fixed, that it can change with your effort. Ini adalah sebuah ide yang dikembangkan di Universitas Stanford oleh Carol Dweck, dan itu adalah kepercayaan bahwa kemampuan belajar dapat berubah, bahwa itu dapat berubah dengan usaha Anda. Dr. Dweck has shown that when kids read and learn about the brain and how it changes and grows in response to challenge, Dr. Dweck menunjukkan bahwa ketika anak-anak membaca dan belajar tentang otak berubah dan berkembang dalam menanggapi tantangan, they're much more likely to persevere when they fail because they don't believe that failure is a permanent condition. Mereka cenderung lebih tekun saat mereka gagal karena mereka tidak percaya bahwa kegagalan adalah kondisi permanen. So growth mindset is a great idea for building grit, but we need more. Jadi, pola pikir yang berkembang adalah ide yang bagus untuk membangun tekad, tapi kita perlu lebih banyak. And that's where I'm going to end my remarks, because that's where we are. That's the work that stands before us. Dan di sini saya akan mengakhiri ucapan saya, karena di sanalah kita berada. Itu adalah pekerjaan yang ada di hadapan kita. We need to take our best ideas, our strongest intuitions, and we need to test them. Kita perlu mengambil ide-ide terbaik kita, intuisi kita yang terkuat, dan kita perlu untuk menguji mereka. We need to measure whether we've been successful, and we have to be willing to fail, to be wrong. Kita perlu untuk mengukur apakah kita berhasil, dan kita harus bersedia untuk gagal, untuk mengakui bahwa itu salah. To start over again with lessons learned. Untuk memulai dari awal lagi
dan dengan apa yang kita sudah pelajari. In other words, we need to be gritty about getting our kids grittier. Dengan kata lain, kita harus bertekad untuk membuat anak-anak lebih bertekad. Thank you. Thank you.